Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Patel Viga Pratama Ajis. Saya dari kelompok 3. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi mengenai pengentasan kemiskinan melalui sosial. Apa itu makroekonomi dan kaitannya dengan kemiskinan? Makroekonomi itu sendiri adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kondisi ekonomi secara keseluruhan, seperti pendapatan nasional, inflasi, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dari tujuan makroekonomi itu sendiri adalah menaikkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia menurut BPS, kemiskinan masih menjadi masalah struktural akibat rendahnya pendidikan, akses modal yang terbatas, minimnya lapangan kerja, ketimpangan pendapatan, lemahnya daya saing usaha. Gimana sih cara mengatasinya? Jadi salah satu solusinya itu kita dapat melakukan pendekatan modern yang dimana itu adalah social entrepreneurship, yaitu bisnis yang tidak hanya mencari profit atau keuntungan, tetapi juga memberikan solusi sosial. Apa itu social entrepreneurship? Social entrepreneurship adalah suatu kegiatan usaha yang tujuannya itu untuk menghasilkan keuntungan, memberi manfaat sosial, memberdayakan masyarakat miskin. Contoh bentuknya yaitu memberdayakan pengrajin, UMKM kreatif, pelatihan kewirausahaan berbasis produk daerah. Mengapa industri kreatif? Karena industri kreatif itu membutuhkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan, dan dia tidak menggunakan modal yang besar. Industri ini cocok bagi masyarakat menengah ke bawah. Contoh sektor industri kreatif yaitu kuliner lokal, fashion dan batik, desain grafis, animasi, digital art, kerajinan tangan, dan musik konten digital. Perkenalkan, nama saya Indra Immanuel Tambonan dengan NIM 25101201285. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak social entrepreneurship terhadap pengentasan kemiskinan. Ada 5 dampaknya. Yang pertama yaitu menciptakan lapangan kerja. UMKM kreatif menyerap banyak tenaga kerja, seperti lulusan SMA atau SMK, ibu rumah tangga, dan anak muda. Dan dampak yang kedua adalah menambah pendapatan rumah tangga. Produk yang kreatif dapat dijual melalui marketplace, media sosial, wisata daerah, dan pameran lokal. Dampak yang ketiga yaitu pemberdayaan komunitas desa. Contohnya seperti desa wisata batik, desa kerajinan bambu, dan kafe komunitas kreatif. Yang keempat, meningkatkan daya saing lokal. Masyarakat miskin tidak hanya menjadi pekerja tetapi produsen dan pemilik usaha. Dan dampak yang terakhir adalah akses pendanaan yang banyak dukungannya, seperti program KUR UMKM, inkubator bisnis, dan komunitas pelatihan kreatif. Dan lanjut, kita membacakan rekomendasi. Yang pertama, pemerintah menyediakan pelatihan dan modal UMKM kreatif. Dan yang kedua, pendidikan mendorong kurikulum kewirausahaan berbasis skill. Yang ketiga, komunitas menciptakan inkubator bisnis lokal. Dan yang keempat, masyarakat memanfaatkan media digital untuk pemasaran. Ya, saya di sini akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama, kemiskinan bisa dikurangi bila masyarakat diberi akses usaha. Dan yang kedua, social entrepreneurship fokus pada keuntungan tambah manfaat sosial. Yang ketiga, industri kreatif mudah dimulai, modal kecil, pasar luas. Yang keempat, masyarakat miskin dapat menjadi pelaku ekonomi, bukan hanya objek bantuan. Kami berharap semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat serta menambah wawasan kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.